Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afika dan teman saya Maya Devi akan menjelaskan mengenai negara Ukraina. Yang akan kami bahas di sini adalah pertama, definisi Ukraina, kedua, sejarah Ukraina, ketiga, peta persebaran Ukraina, keempat, geografis Ukraina, kelima, demografi Ukraina, keenam, ekonomi Ukraina, dan terakhir mengenai budaya Ukraina. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai definisi negara Ukraina. Ukraina ini adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut, Belarus di barat laut, Polandia dan Slovakia di barat, Hungaria, Romania, dan Moldova di barat daya, serta Laut Hitam di selatan dan juga Laut Azov di tenggara. Ukraina ini memiliki wilayah seluas 603.628 km persegi yang membuatnya sebagai negara terluas di Eropa. Nah, wilayah modern Ukraina ini telah dihuni sejak tahun 32.000 sebelum Masehi. Pada zaman pertengahan, wilayah Ukraina ini merupakan pusat terpenting bagi kebudayaan Slavia Timur dengan negara Ruskiv yang kuat membentuk jati diri bangsa Ukraina. Tapi setelah keterpecahannya pada abad ke-13, wilayah ini diperlombakan, dikuasai dan dipecah belah oleh beberapa kuasa, seperti Lituania, Polandia, Kesultanan Utsmania, Austria-Hongaria, dan Rusia. Selanjutnya, sebuah Republik Kazaki muncul dan makmur pada abad ke-17 hingga 18. Tapi wilayahnya terbagi antara Polandia dan Imperium Rusia, yang kemudian sepenuhnya itu menjadi milik Rusia. Dan setelah dua periode kemerdekaan yang singkat yang terjadi pada abad ke-20, dan yang pertama menjelang akhir Perang Dunia I dan yang kedua adalah pada masa Perang Dunia II. Tapi dua periode ini berujung pada takluk dan menyatunya wilayah Ukraina ke dalam sebuah Republik Soviet. Dan situasi ini berlaku sampai tahun 91, ketika Ukraina meraih kemerdekaannya dari Uni Soviet. Dan langsunglah segera setelah pembubarannya pada penghujung Perang Dingin. Selanjutnya, pembahasan mengenai sejarah Ukraina. Yang pertama dimulai dari sejarah dini dari negara Ukraina. Nah, dulunya ada permukiman Neanderthal di Ukraina yang tampak di dalam situs-situs arkeologi Moldova pada tahun 43.000 hingga 45.000 sebelum Masehi, yang memuat hunian dan terbuat dari tulang mamut. Nah, Ukraina ini juga diduga sebagai lokasi bagi manusia untuk menjinakkan dan merawat kuda. Dulu pada zaman besi, wilayah ini menjadi tempat tinggal suku Kimeri, bangsa Skythia, dan bangsa Sarmatia. Di antara 700 sebelum Masehi dan 200 sebelum Masehi, wilayah ini menjadi bagian dari kerajaan Skythia. Pendudukan manusia modern di Ukraina ini dan daerah sekitarnya dimulai dari tahun 32.000 sebelum Masehi, dengan buktinya yaitu peradaban Gravettium di pegunungan Crimea, dan tahun 4.500 sebelum Masehi peradaban Kukuteni dan Tripilia yang termasuk yang bercorak Neolitikum bertumbuh kembang di wilayah ini yang menjadi luas hingga mencakupi Ukraina modern yang termasuk dalam Tripilia dan seluruh wilayah sungai Dnieper atau Dniester. Kemudian, koloni-koloni Yunani kuno, Romawi kuno, dan Imperium Bizantium seperti Tiras, Olbia, dan Chersonesus didirikan, lalu dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang terletak di pesisir timur Laut Hitam, dan akhirnya berkembang baik sampai abad ke-6 Masehi. Nah, bangsa Goth menetap di wilayah ini, tetapi menjadi di bawah pengaruh bangsa Hun sejak tahun 370 Masehi. Abad ke-7, wilayah timur Ukraina ini menjadi pusat Bulgaria Raya, yang pada akhirnya sebagian besar suku-suku Bulgaria menyebar ke berbagai arah, dan bangsa Khazar mengambil alih sebagian besar wilayah ini. Selanjutnya ada peta bersejarah Ukraina. Nah, beberapa negara ini pernah ada di wilayah yang sekarang menjadi Ukraina sejak didirikannya. Sebagian besar wilayah ini berlokasi di Eropa Timur,
Tapi seperti yang digambarkan dalam peta, mereka beberapa kali ditemukan meluas sampai Eurasia dan Eropa Tenggara. Dan pada waktu lainnya mereka tidak berbeda dengan negara Ukraina modern. Wilayah ini pernah dicaplok oleh tetangga-tetangganya yang lebih kuat. Di sini ada peta bersejarah Ruskiv yang berdiri selama 20 tahun dari tahun 1220 sampai 1240. Selanjutnya ada kerajaan Galicia Volhynia atau Halych Volhynia dari tahun 1245 hingga 1349. Ada peta bersejarah Kaharyapatihan Lituania, Rus dan Samogitia sampai tahun 1434. Dan persemakmuran Polandia Lituania Rutenia atau persemakmuran 3 negara pada tahun 1658. Terakhir ada Hetman Kosak Ukraina dan wilayah Kosak Zaporozhia di bawah kuasa Kekaisaran Rusia pada tahun 1751. Di sini ada geografis mengenai negara Ukraina, yaitu sebagian besar wilayah Ukraina ini merupakan daerah aliran sungai Dnieper yang merupakan sungai terpanjang ketiga di Eropa setelah sungai Volga dan Donau. Daerah aliran sungai Dnieper ini mencakup wilayah seluas 508.000 km persegi. Lebih dari 20.000 danau kecil bertebaran di Ukraina dengan total luasan mencapai 18.139 km persegi. Danau terbesar di Ukraina ini merupakan bendungan sungai Dnieper, yang danau alami terbesarnya adalah Danau Yalpuh. Dengan wilayah Ukraina yang luas dan dengan garis pantainya, Ukraina ini adalah negara terluas ke-46 di dunia setelah Sudan Selatan dan sebelum Madagaskar. Ukraina ini adalah negara Eropa terluas dalam konteks seluruh wilayahnya berada di Eropa dan terluas kedua di Eropa setelah Rusia bagian Eropa sebelum Prancis metropolitan. Ukraina ini terletak di antara 44 derajat lintang utara dan 53 derajat lintang utara, 22 derajat bujur timur dan 41 derajat bujur timur. Selanjutnya ada demografi negara Ukraina. Menurut sensus Ukraina 2001, etnis Ukraina ini sebanyak 77,8% populasi. Kelompok signifikan lainnya mengaku beretnis Rusia yang berjumlah 17,3%, Belarus 0,6%, Moldova dan Tatar Crimea 0,5%, Bulgaria 0,4%, Hongaria, Rumania, Polandia 0,3%, Yahudi, Armenia, Yunani dan Tatar 0,2%. Kawasan industri di timur dan tenggara ini yang paling banyak populasinya, dan kira-kira 67,2% populasi menetap di perkotaan. Ukraina ini memiliki salah satu distribusi pendapatan yang paling merata berdasarkan pengukuran koefisien Gini dan rasio Palma. Selanjutnya ada ekonomi Ukraina. Dulunya pada era Soviet, ekonomi Ukraina adalah yang paling terbesar kedua di Uni Soviet, yang menjadikan komponen pertanian dan industri yang penting bagi ekonomi terencana negara Uni Soviet. Tapi dengan bubar sistem Soviet, Ukraina beralih dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar. Proses peralihan ini terjadi begitu sulit bagi mayoritas populasi yang jatuh ke dalam kemiskinan. Karena perekonomian Ukraina ini mengalami pencuitan yang parah bertahun-tahun setelah pembubaran Soviet. Dan kehidupan sehari-hari bagi rata-rata orang yang tinggal di Ukraina adalah sebuah perjuangan. Sejumlah besar warga di Ukraina ini bertahan dengan menanam makanan mereka sendiri, seringkali harus bekerja 2 jenis pekerjaan atau lebih dan harus memperoleh kebutuhan dasar. Selanjutnya ada budaya dari negara Ukraina. Nah, adat istiadat Ukraina ini sangatlah dipengaruhi oleh gereja Ortodoks, agama yang dominan di negara ini. Peran gender juga cenderung lebih tradisional dan kakek nenek memainkan peran lebih besar dalam membesarkan anak-anak dibandingkan dengan barat. Budaya Ukraina ini dipengaruhi oleh tetangga barat dan timurnya, tercermin dari dalam arsitektur, musik, dan seni. Era komunis memiliki efek yang cukup kuat pada seni dan tulisan Ukraina. Tahun 1932, Stalin membuat kebijakan dengan negara realisme sosialis di Uni Soviet ketika dia mengumumkan dekret rekonstruksi organisasi sastra dan seni. Dan ini sangat menghambat daya cipta. Selama dasawarsa 80-an, keterbukaan diperkenalkan dan para seniman dan penulis Soviet lagi-lagi menjadi bebas mengemukakan keinginan mereka.
Begitulah penjelasan mengenai negara Ukraina. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.